Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Tatapan kita benar-benar terpaku. Aku tidak bisa membaca ekspresi Alex. Matanya tampak dalam dan tajam. Bulu kuduku meremang. Tubuhku gemetar. Tatapan itu seolah-olah menelanjangiku, membuatku tak berdaya. Ya, aku tetap tidak berdaya. Aku Kansa yang sama, yang masih tidak berdaya di hadapan Alex. Sini Delek. Sudah lama kita nggak ketemu. Salah satu orang menarik tangan Alex, membawanya duduk. Iya. Mau tidak mau, tatapan kami terputus. Alex kembali sibuk melayani pertanyaan teman-temannya. Setelah Alex datang, acara inti pun dimulai. Ketua panitia memberi beberapa kata sambutan dan menyuruh Alex untuk melakukan hal yang sama. Setelah itu, acara non-formal itu berjalan seperti biasa. Aku masih duduk di pojok ruangan. Mataku tanpa henti menatap Alex. Sesekali mata kita bertemu. Namun sejurus kemudian, Alex mengalihkan pandangannya. Pikiranku bertanya-tanya, apa Alex masih membenciku? Tapi kalau Alex membenci, mengapa dulu dia membantuku dalam banyak hal? Aku selalu bertanya-tanya tentang hal itu. Acara demi acara terus berlanjut. Banyak yang tidak puas dengan acara akan segera berakhir, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan acara sesi kedua. Mereka memutuskan untuk berkaraoke. Mereka memilih tempat karaoke yang masih berada di dalam lingkup hotel. Separuh dari anggota yang hadir memutuskan untuk ikut, sementara separuh yang lain memutuskan untuk pulang. Mungkin aku memang yang tidak tahu malu. Aku menunggu keputusan Alex. Ternyata pria itu ikut acara sesi kedua, sehingga aku pun mengikutinya. Ada sekitar 30 orang yang ikut, terdiri dari hampir 20 laki-laki dan 10 orang perempuan, termasuk aku. Aku tidak peduli bila mereka menganggapku tidak ada. Aku hanya ingin melihat Alex, ingin berbicara dengannya, meminta maaf, dan berterima kasih atas semua hal yang dilakukan pria itu terhadapku. Acara karaoke itu berlangsung dengan sangat meriah. Setiap orang tampak bersemangat untuk unjuk rasa suara. Malam semakin larut, suasana semakin memanas. Entah siapa yang memesan, namun minuman keras mulai berdatangan ke ruangan kami. Para laki-laki mulai berpesta minuman, sementara teman wanita tetap bernyanyi dengan ceria. Asap rokok mulai memenuhi ruangan. Lampu ruangan menjadi temeram, diganti oleh lampu berkelap-kelip. Suasana ruangan sudah tampak seperti hiburan malam. Aku merasa jengah. Aku tidak terbiasa dengan suasana ini. Namun aku berusaha bertahan. Aku ingin berbicara dengan Alex. Acara masih terus saja berlanjut. Minuman tak pernah berhenti datang. Begitu habis, langsung muncul lagi minuman yang lain. Aku melihat Alex menenggak beberapa botol. Begitu habis, langsung membuka botol yang baru. Begitu seterusnya. Detik berubah menjadi menit, dan menit pun berubah menjadi jam. Satu persatu penghuni ruangan itu mulai meninggalkan ruangan.
tepat pukul 23.45 WIB. Ruangan itu tampak lengang, hanya menyisakan kita berdua. Ya, hanya berdua. Aku menatap Alex yang masih tampak minum. Dari gestur tubuhnya, pria itu sudah mabuk. Meskipun posisi duduk, tapi tubuhnya sudah tampak limpung. Alex mengambil botol baru lagi. Aku bergerak cepat dan menahan tangannya. Cukup, Al. Aku menjauhkan botol-botol itu dari jangkauan tangan Alex. Alex menengadah, menatapku, matanya merah. Pandangan matanya sudah tidak fokus lagi. Kansa, temanku, Kansa, hehehe. Alex tergelak. Pria itu sudah benar-benar mabuk. Tubuh Alex beringsut mendekatiku. Ia memegang kepalaku dan membelainya. Kansaku jadi cantik. Kansaku manis. Aku bangga. Anak baik. Anak baik. Alex menepuk-nepuk kepalaku. Aku hanya tertegun. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku benar-benar tidak menyangka Alex masih mengingatku. Alex memegang kedua bahuku dan merengkuhku dalam pelukannya. Kansa, aku merindukanmu. Sangat, sangat rindu. Kansaku, jangan membenciku. Jangan membenci aku, Kansa. Alex tetap memelukku. Mulutnya tak berhenti meracau. Aku benar-benar bingung dengan sikapnya. Bukankah seharusnya Alex yang membenciku? Mengapa Alex mengatakan aku dilarang untuk membencinya? Keberadaan Alex yang begitu dekat membuatku tercegat. Bau rokok dan minuman keras di tubuhnya tidak menghalangiku untuk menerima pelukannya. Tidak ada jengah atau jijik karena sentuhan kulit seperti yang biasa kurasakan ketika disentuh oleh pria lain. Aku hanya merasa sangat familiar dengan sentuhan ini, seperti pulang ke rumah. Aku membalas pelukan Alex, menikmati rasa ini. Mataku berkaca-kaca. Alexku, Alexku, Alexku. Aku sedang menyentuhnya. Perasaan ini tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku hanya ingin menikmati kerinduan ini. Kami berpelukan dalam diam. Air mataku sudah berurayan, membasahi punggung Alex. Aku memeluknya semakin erat. Aku tidak ingin berpisah lagi. Aku ingin selamanya seperti ini. Lama kami berpelukan. Tiba-tiba aku mendengar nafas halusnya. Tampak teratur dan berirama. Al, bisikku. Namun tidak ku dengar jawaban. Al, aku kembali memanggil. Alex tidak kunjung menjawab. Hanya dengkur halusnya yang terdengar. Aku menjauhkan tubuh kami. Seperti dugaanku, Alex tertidur. Entah harus marah atau tertawa melihat kelakuannya yang seperti ini. Ini pertemuan penting kami. Tapi dia malah tertidur. Aku menyandarkan tubuh Alex ke sofa dan menatap wajahnya berlama-lama. Al, aku merindukanmu. Sangat-sangat rindu. Aku menunggumu. Kenapa baru datang sekarang? Aku memberanikan diri untuk menyusuri wajah Alex dengan tanganku. Rasanya
masih tidak percaya. Laki-laki yang kucintai selama belasan tahun ada di depanku. Perasaanku benar-benar membuncah. Al, aku minta maaf dengan sikap-sikapku yang dulu. Aku menyesal. Benar-benar sangat menyesal. Al, aku mencintaimu. Aku meraba wajah yang sangat kucintai itu. Berpuluh-puluh menit selanjutnya, kuhabiskan dengan berbicara sendiri sembari menunggu Alek terbangun. Aku mengungkapkan isi hatiku yang selama ini tidak bisa kuungkapkan. Klek. Tiba-tiba pintu ruang karaoke terbuka. Maaf. Saya pikir sudah tidak ada orang. Silakan dilanjutkan. Seorang pekerja hotel memasuki ruangan kami. Tunggu. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Pekerja itu berbalik dan menatap kami berdua. Bisakah Anda membantu saya untuk mengangkat pria ini? Saya tidak tahu dia menginap di mana. Saya tidak mungkin meninggalkannya di sini. Oh, baik Bu. Pria itu mendekati Alek, bersiap-siap untuk mengangkatnya. Dia menatap wajah Alek dalam-dalam. Sepertinya pria ini tamu di hotel kami, Bu. Benarkah? Tanyaku. Iya, kalau tidak salah beliau baru check-in hari ini. Boleh saya periksa tubuh beliau? Saya ingin mencari kunci kamar. Silakan. Dan pekerja itu mencari kunci di saku baju Alek. Ini dia. Pekerja itu menunjukkan kunci kamar yang berbentuk key chart. Mari Bu, saya akan membantu mengantar beliau ke kamarnya. Pekerja itu menyampirkan tangan Alek di bahunya dan memapah tubuhnya. Sementara aku mengikuti di belakangnya. Kamar Alek terletak di lantai 4, berubah King Executive Room yang fasilitas single bed. Pekerja hotel itu meletakkan tubuh Alek di ranjang besar dengan hati-hati. Kemudian setelah selesai, ia berbalik padaku. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Tidak ada, terima kasih. Aku memberikan sejumlah tips dan pekerja itu undur diri. Sekarang hanya kita berdua. Aku begitu bingung harus melakukan apa. Ini pertama kalinya aku berada dalam satu kamar dengan pria. Aku menatap Alek yang tidur dengan nyenyaknya. Dia masih berpakaian lengkap. Baiklah, aku akan membantu membuka sepatu. Setelah itu, aku akan pulang, bisikku. Aku mendekati Alek dan mulai membuka sepatunya dengan perlahan-lahan. Aku melihat Alek tampak bergerak gelisah. Ia memegang bagian depan bajunya. Mungkin dia kepanasan. Iya, pasti tidak nyaman tidur dengan berpakaian lengkap. Dengan tangan gemetar, aku membuka dua kancing teratasnya. Ini sangat memalukan. Aku menutup sebelah mataku, merasa sangat malu. Aku lega ketika berhasil melakukannya. Baiklah, tugasku sudah selesai. Aku akan pulang sekarang. Aku duduk di sisi ranjang sembari berlama-lama menatap wajah Alek. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Aku harus memuaskan rasa rindu di hati. Sayang sekali ketika mereka ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Alek malah mabuk dan tertidur dengan pulas. Aku tidak punya nomor Alek. Mungkin setelah dia bangun, dia berkenan untuk menghubungiku. Aku berinisiatif untuk menulis nomorku di secari kertas yang berada di samping meja. Kemudian aku mengambil
bersimpuh di samping tempat tidur Alex. Aku pulang dulu. Semoga kamu bersedia menghubungiku. Maafkan aku, dan aku benar-benar berterima kasih. Aku memberanikan diri untuk menyentuh kepala Alex dan membelainya. Entah mungkin karena terdorong suasana, tubuhku bergerak sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku mengecup kening Alex dengan lembut. Aku mencintaimu. Sampai bertemu lagi, pemilik hatiku, bisikku. Mataku mulai berkaca-kaca lagi. Aku berdiri dan mulai berbalik. Semakin lama berada di dekat Alex, sangat tidak bagus untuk jantungku. Aku ingin selalu berada di dekatnya, tidak mau jauh darinya. Ini benar-benar tidak baik. Grep, aku merasa lenganku dipegang seseorang. Kansa, dek, jantungku seperti melompat keluar. Aku tidak berbalik, tubuhku seolah menjadi kaku. Tanganku ditarik hingga aku jatuh di atas dada hangatnya. Rupanya Alex sudah bangun dan duduk di atas ranjang. Alex menatapku dengan erat. Tubuhku menjadi kaku. Aku tidak bisa menolaknya. Kansa? 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 Bisiknya lirih. Suaranya serak. Seperti mengandung kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Ini pasti hanya imajinasiku saja. Alex bersikap seperti ini pasti karena terbawa pengaruh suasana. Kansa? Alex mengecup keningku dengan lembut. Aku menjadi terbuai. Aku merasa seperti disayang. Aku membiarkan Alex melakukannya. Pelan-pelan Alex menjauhkan tubuhku. Dia menatapku dalam-dalam. Aku seperti tersedot dalam arus tatapannya. Pikiranku tidak jernih lagi. Otakku terasa kosong. Udara di sekitarku menjadi panas. Dadaku terasa lebih sesak. Alex menyentuh wajahku dengan lembut. Tatapannya masih tidak lepas. Ya seperti melahapku bulat-bulat. Aku tersihir. Tak mampu menolak apapun yang dilakukannya. Pelan namun pasti Alex mendekatkan wajahnya. Memberi waktu bagiku untuk menghindar dan menolak. Namun bagai kerbau dicocok hidungnya. Aku tidak kuasa menolaknya. Tubuhku seolah-olah juga menginginkannya. 10 senti, 5 senti, 2 senti, 1 senti, dan cup. Bibir kami bersentuhan. Aku merasa seperti tersengat aliran listrik. Seluruh tubuhku meremang. Tubuhku terasa ringan. Tanpa sadar aku memejamkan mata. Sentuhan bibir lembut, hangat, dan kenyal. Sentuhan yang baru pertama kali kurasakan. Tubuhku terasa kesemutan. Dan semua itu berpusat pada bibir kami yang saling bertautan. Pelan-pelan bibir Alex mengecup bibirku dengan lembut. Awalnya bibir itu menelusuri bibir bawahku, melumatnya dengan lembut, membawa getaran ke seluruh tubuhku. Puas memangut bibir bawahku, bibir itu beralih ke bibir atasku. Melumat, mengelum dan menghisapnya. Otakku sudah benar-benar kosong. Aku tidak bisa berpikir. Hanya tubuhku yang bereaksi terhadap sentuhannya. Aku mencengkram spray di bawahku, mencari pegangan bagi tubuhku yang limpung. Bibir Alex masih asik menyusuri bibirku. Pelan namun pasti, lidahnya mulai menyeruak, mengeksplorasi kehangatan rongga mulutku.
Aku yang terkejut mulai menjauhkan tubuhku. Namun Alek menahan tubuhku dengan erat. Tidak membiarkanku untuk menjauh. Satu tangannya menahan kepalaku. Sementara tangannya yang lain memeluk pinggangku. Nafas kami mulai berat. Lidah Alek menari-nari, menggodaku untuk membalasnya. Dia menyesap, menggigit, menghisap, melumat, menyelum, dan memangutkan. Aku pasrah, benar-benar pasrah. Aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Karena ini merupakan ciuman pertamaku. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan Alek melakukan segalanya. Kansa, suara Alek tampak parau. Nafasnya mulai berat. Nafas itu menggelitik pipiku. Entah bagaimana caranya. Tiba-tiba saja posisi tubuh kami sudah berbaring di atas ranjang. Alek masih tidak melepaskan pagutannya di bibirku. Lidahnya masuk semakin dalam, membuatku kesulitan bernafas. Suasana menjadi semakin panas. Alek melepaskan bibirku sejenak, hanya untuk beralih ke sisi lain tubuhku. Ia mengecup kening, kelopak mata, pipi, dan daguku. Lidah nakalnya sejenak menghampiri bibirku sebelum beralih ke ceruk leherku. Aku semakin memegang erat spray di bawahku, menahan diriku untuk tidak mengeluarkan desahan. Aku tidak menjadi diriku sendiri malam ini. Aku bukan Kansa yang biasanya. Aku hanyalah seorang Kansa yang tunduk pada Alek, menjadi budaknya. Budak seorang Alek. Alek mengecupi leherku. Lidahnya menelusuri tulang selangkah dan belikatku, memberikan gigitan kecil di sana. Mengelum cuping telingaku, membuatku tanpa sadar berteriak. Dan Alek langsung menutup mulutku dengan bibirnya. Ciumannya tidak lagi lembut, namun menuntut. Dia melumat bibirku dengan beringas dan mengekspor hangatnya rongga bibirku. Tangannya bergeliat menyentuhku di mana-mana. Aku tidak bisa menolak. Tubuhku seolah-olah sudah bukan menjadi milikku lagi. Hanya Alek, Alek dan Alek, sang penguasa tubuh dan pikiranku. Bibir dan tangan Alek berada di mana-mana, menjalari seluruh tubuhku. Bahu, punggung, pinggang, paha, betisku tak luput dari sentuhannya. Alek kembali melumatku, sementara tangannya meremas dadaku. Aku tersentak, ingin menjauh. Namun lagi-lagi bibir Alek menguasai bibirku, membuat otakku menjadi keluh. Aku kembali tidak bisa berpikir. Aku membiarkan Alek berbuat semaunya. Perasaan bersalah karena melakukan hal terlarang tersaput oleh perasaan yang gairah yang mendalam. Aku kembali hanyut oleh permainan. Seluruh tubuh Alek menguasai tubuhku, membuatku pasrah dan tak berdaya. Tubuhku seolah terbang ke angkasa. Tanpa aku sadari, Alek telah melepaskan semua busana kami. Ia menutupi tubuhku dengan tubuhnya, tidak memberikan kesempatan padaku untuk menolak. Sementara bibir, tangan, dan bagian tubuhnya yang lain tak henti-hentinya memberikan rangsangan yang membuatku terbang ke awang-awang.
Kansa, bolehkah? Alek menatapku dalam-dalam. Suaranya parau, menahan gairah yang melanda. Tatapan matanya gelap dan dalam, seolah-olah menghipnotisku, membuatku takluk dengan sendirinya. Tanpa sadar, aku menganggukkan kepalaku, memberikannya izin untuk melakukan apapun yang dia mau. Aku memejamkan mataku. Tuhan, maafkan aku. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Izinkan aku untuk bersamanya. Aku sangat mencintainya. Ayah, maafkan aku. Anakmu telah melakukan dosa besar. Jangan terlalu kecewa padaku. Ayah, pahami perasaan aku. Aku sangat mencintainya. Aku rela memberikan nyawaku untuknya. Maafkan Kansa, Ayah. Pikirku tersentak ketika aku merasakan benda asing aneh menerobos tubuhku. Rasa sakit yang begitu mendalam kurasakan di bagian sensitifku. Oh, aku meringis kesakitan. Bibir hangat Alek langsung mencium bibirku dengan lembut, berusaha mengalihkan rasa sakit yang kurasakan. Aku menahan rasa sakit itu. Sakitnya benar-benar luar biasa, seolah-olah merobek tubuhku dengan sangat hebat. Air mata mengalir di sudut mataku. Aku memeluk tubuh Alek dengan erat, menggigit punggungnya, meredam rasa perih di tubuhku. Air mata mengalir di pipiku. Tubuhku dan tubuh Alek telah bersatu. Kami telah melakukan dosa besar. Tuhan, Ayah, maafkan aku. Aku telah tidur dengan laki-laki yang bukan suamiku. Maafkan aku. Aku sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Izinkan aku untuk bersamanya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.